Tuhan? Bagaimana kabarnya? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Sore hari ini bersama-sama dengan kita sudah hadir Bapak Pendeta Stefanus Sujono berserta dengan rombongan. Terima kasih buat kedatangannya yang sebentar nanti akan membagikan kepada kita semua kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kedatangannya sore hari ini. Mari kita mau persiapkan segenap kehidupan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita benar-benar mau menyembah Dia, memuji Dia, mengucap syukur. Dengan segala kekuatan kita, dengan segenap hati kita akan menyembah Dia. Sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Sungguh Engkau Bapa yang baik, bahkan Bapa yang sangat-sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sudah menolong kami, Engkau Allah yang sudah memberkati kami, bahkan Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Sore hari ini kami akan membawa segenap kehidupan kami untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami akan memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau, sebab segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau untuk selama-lamanya. Engkau layak menerima semua itu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau bertahta di dalam setiap pujian kami. Kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah kami sore hari ini menjadi ibadah yang diberkati. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.
dapat membalas kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Hanya pujian syukur yang dapat kami naikkan kepada Engkau. Haleluya. Bapa-Ku ciptakan, lebih dalam lagi katakan, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku ciptakan,
kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sungguh Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang sangat-sangat baik dalam kehidupan kita. Sore hari ini mari kita mau hampiri Dia dengan hati yang bersyukur. Kita mau hampiri Dia dengan hati yang penuh sukacita. Amin saudaraku. Haleluya. Masuk gerbangnya. Amin. Haleluya Yesus. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian penuhi baiknya.
selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Amin. Haleluya. Yesus Engkau baik. Amin.
saudaraku? Dipersilakan duduk kembali. Sebentar kita akan mendengar pujian dari Ibu Ari. Dipersilakan. Kami akan menaikkan pujian yang mungkin saudaraku sudah tahu semua ya, tapi dalam bahasa Batak. Kepingin ngajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk angkat pujian ini ya, refnya saja. Suka-sukamu Tuhan,
Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Suka-sukamu Tuhan, Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, lagu ini enak ya. Apalagi musiknya enak, bisa membuat kita bergoyang. Tetapi pada prakteknya ya, tidak seenak yang kita jalani. Proses Tuhan itu tidak gampang. Tetapi apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, semua adalah kebaikan bagi kita semua. Sebab Allah turut bekerja dalam segala hal supaya kita lebih baik lagi ya. Setiap rancangan Tuhan adalah rancangan indah, rancangan damai sejahtera. Amin saudaraku. Sebentar kita akan persiapkan segenap kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan baca ayat sepekan kita. Tolong ditampilkan. Kita akan baca sama-sama pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sama-sama katakan amin. Tetap berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Yesus. Betapa mulia kasih-Mu dan semua pengorbananmu. Kau rela mati untukku, menebus semua dosaku. Betapa besar kuasa-Mu
Kebaikan Tuhan sudah nyata dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memberikan yang baik bagi kita, tetapi Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Apapun yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, bahkan nyawanya sudah diberikan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Saudaraku boleh mengangkat tangan. Tuhan Yesus biarlah kata-kata ini benar-benar keluar dari hati kita paling baik, paling dalam. Haleluya. Dia sangat baik. Haleluya. Di dalam hidupku Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya percaya kita semua sudah mengecap segala kebaikan Tuhan. Kita sudah merasakan segala kebaikan Tuhan yang besar. Setiap kita yang ada pada sore hari ini hanya oleh karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Lebih dalam lagi katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Apa yang dapat kami balas dari segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami? Sungguh kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Terima kasih. Di dalam hidupku Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik. Mari kita sembah Dia, sembah, naikkan jam syukur atas setiap kebaikan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau baik. Kau baik. Kau baik Yesus. Kau baik. Sungguh Kau baik. Kasih-Mu kekal bagi kami. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Sebab kasih dan kebaikan yang selalu ada buat kita.
Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus terima kasih sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik di dalam hidupku. Dengan kasih terus mati Bapak Anen maju ke depan, masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik di dalam hidupku. Dia selalu baik. Amin. Dia selalu baik di dalam hidupku. Haleluya ya Tuhan. Engkau yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang selalu baik ya Tuhan. Engkau sangat baik. Amin. Amin. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kadang-kadang keadaan kami ini tidak menentu. Kadang kami jauh daripada Engkau. Kami katakan Kau tetap selalu baik. Kau memberi kesempatan kepada kami ya Tuhan, setiap waktu, setiap saat, kapanpun ya Tuhan. Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, tapi Engkau menginginkan pertobatannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Sampai saat ini kadang Engkau terus memproses kami. Terus memproses kami. Tapi kami bersyukur di dalam proses itu ya Tuhan. Ada damai sejahtera sukacita daripada Engkau. Kami bersyukur sampai saat ini. Engkau begitu baik ya Tuhan. Kami bisa beribadah di tempat ini ya Tuhan. Bukan hanya fasilitas ya Tuhan. Kami datang
hanya memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami datang hanya satu ya Tuhan, kerinduan kami untuk menyembah Engkau Allah yang hidup. Hanya itu, tidak ada yang lain. Hanya itu. Kau melihat hati kami ya Tuhan. Kau melihat hati kami. Kami tahu ya Tuhan. Kami tahu sampai saat ini ya Tuhan. Biarlah pujian ini menyenangkan hati Engkau. Kau bertahta di atas pujian. Bahkan kami yang hadir di tempat ini ya Tuhan, biarlah mengalami proses daripada Tuhan. Karena di dalam proses itu ada pemulihan. Di dalam proses itu ada kesetiaan, ketaatan di dalam Engkau ya Tuhan. Sampai Engkau datang menjemput kami yang kedua kali, kami didapati setia ya Tuhan. Bahkan Engkau sudah mendatangkan hamba-Mu ya Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Biarlah kuasa bekerja ya Tuhan melalui hamba-Mu. Pewahyuan, pengilhaman apapun ya Tuhan. Rahasia firman-Mu singkapkan ya Tuhan. Bahkan kami yang hadir, jemaat-Mu, umat-Mu ya Tuhan, beri kami pengertian ya Tuhan atas firman yang disampaikan hamba-Mu. Bahkan bukan hanya pendengar, tapi ajari kami ya Tuhan untuk melakukan firman itu ya Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus. Kami pulang tidak seperti dulu lagi, tapi kami membawa sukacita daripada Engkau melakukan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, kami ini adalah suratan terbuka di dalam Tuhan. Biarlah oleh perbuatan tingkah laku kami ya Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang bertobat kepada Engkau Tuhan. Itulah kerinduan kami. Semakin hari kami semakin taat setia kepada Engkau, semakin hari juga banyak firman yang disampaikan kepada seluruh dunia ya Tuhan. Semakin Engkau dekat kepada kami, kami rindu ya Tuhan pengangkatan itu terjadi. Kami rindu bersama Engkau. Jangankan kami ya Tuhan menjadi umat yang tertinggal, tapi menjadi umat yang dipilih Engkau, bersama Engkau di dalam kerajaan surga. Itu yang kami rindukan buat yang hadir di tempat ini semua. Nama Yesus dimuliakan semua. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya saya serahkan. Shalom. Terima kasih buat kehormatan untuk saya diundang melayani di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, saya datang dengan membawa sebuah buku di tangan saya. Buku ini buku bestseller karena sudah dibaca oleh puluhan ribu orang. Dan saya menulis buku ini setelah melewati pernikahan hampir 20 tahun, baru saya berani menulis buku tentang keluarga. Dan puji Tuhan, buku ini memberkati begitu banyak orang, termasuk dua agama besar di Indonesia yang bukan Kristen. Mereka pakai buku ini untuk jadi panduan, mereka bisa belajar mempraktekkan prinsip-prinsipnya. Jadi saya tidak menganjurkan saudara untuk membeli, tapi yang saya anjurkan saudara investasi. Ya, untuk saudara bisa dapatkan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi saudara bisa hadiahkan juga kepada orang lain. Ya, supaya orang lain yang ada di dalam situasi yang tidak baik dalam pernikahannya, mereka bisa terberkati. Amin. Hari ini kita akan berbicara tentang keluarga. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 132 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ini adalah curahan hati Daud, Raja Daud. Mazmur 132 ayat 1 sampai yang kelima, nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Ya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat
untuk Tuhan, kediaman ia untuk yang maha kuat dari Yakub. Saudaraku, kalau orang yang berkata, ingatlah Tuhan segala penderitaanku, itu orang biasa. Orang yang memang hidupnya penuh dengan masalah, rasanya biasa-biasa saja. Tapi yang berkata, Tuhan, ingatlah kepada seluruh penderitaanku, itu yang berdoa seperti itu adalah Daud. Dia seorang raja, namanya begitu besar, daerah kekuasaannya begitu luas, namanya itu disanjung saudaraku, tapi dia bisa berdoa seperti itu kepada Tuhan, mencurahkan isi hati. Tuhan, ingat kepada seluruh penderitaanku. Apa sih penderitaan yang disampaikan oleh Daud saudaraku? Ternyata saudara, Daud memiliki satu kerinduan di dalam hidupnya, dan kerinduan Daud ini melebihi tahtanya, saudara. Melebihi seluruh harta benda yang dia miliki. Sampai dia menyebut bahwa kerinduan ini yang belum terlaksana, ini adalah penderitaan bagi dia. Kenapa? Karena dia tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa makan enak, matanya tidak bisa tertutup untuk tidur pulas. Kerinduan Daud yang begitu dalam itu adalah membangun rumah Tuhan. Ya, kalau saudara mendengar kata rumah Tuhan, saudara, itu berarti rumah itu milik Tuhan. Daud rindu membangun bait Allah, di mana Tuhan sebagai pemilik atas tempat itu. Saudara. Dia berkata kepada seorang nabi, aku punya istana yang begitu mewah, megah, tapi Tuhan gak punya tempat untuk memanifestasikan dirinya. Jadi Daud punya kerinduan yang begitu kuat, begitu dalam, sampai membuat Daud menderita secara jiwa. Dia gak bisa tidur, gak bisa makan enak. Sampai kerinduannya ini bisa tergenapi, dia bangun rumah Tuhan. Saudara, kalau datang ke rumah saya, saudara tidak bisa seenaknya, betul gak? Saudara gak bisa datang lalu duduk di kursi, angkat kaki di meja. Saya bisa usir saudara. Kenapa? Saudara tamu, saya pemilik rumah. Nah kalau saya sebagai pemilik rumah, saya mau kaki di atas meja, meja yang di atas saya, itu terserah saudara. Itu semau saya. Kenapa? Saya owner, saya pemilik. Jadi ketika Daud ingin membangun rumah untuk Tuhan saudaraku, itu artinya Daud mau Tuhan jadi pemilik atas hidupnya dan keluarganya. Tuhan jadi owner, Tuhan jadi pemilik, Tuhan bisa berbuat apa yang dia mau. Saudara tahu, saya setuju dengan yang dikatakan WL tadi saudara. Lagu yang tadi saudara nyanyikan, itu iramanya enak sekali saudara. Suka-sukamu Tuhan. Ternyata dinyanyikan dalam bahasa Batak enak juga saudara. Kita bisa bergoyang juga saudaraku. Itu nyanyinya enak, nyanyinya gampang saudaraku. Tubuh kita bisa bergoyang, tapi menjalaninya itu enggak mudah. Saudara berani berkata, suka-sukamu Tuhan untuk apa yang kau ingin lakukan dalam hidupku. Benar enggak saudara? Lagu itu diciptakan oleh teman saya. Saudara. Hamba Tuhan suami istri, hidup mereka betul-betul memang mengatakan, Tuhan apa yang kau mau, apa yang menjadi kesukaanmu, lakukan dalam hidup kami. Suka-sukamu. Tuhan hanya bisa melakukan apa yang dia sukai. Suka-sukanya saudaraku, kalau dia jadi pemilik atas hidupmu. Dia menjadi pemilik atas keluargamu. Ya, saudaraku, hari-hari ini kita menghadapi sebuah kenyataan bahwa keluarga sedang diserang habis-habisan oleh kuasa kegelapan. Satu kali saya melayani di sebuah kota di Sumatera. Saya dijemput sama pengurus gereja saudaraku dari bandara, lalu dibawa ke hotel. Dalam perjalanan saudaraku melewati kota itu, kami melewati stadion olahraga di kota itu. Stadionnya gede, mewah, megah saudaraku. Ya. Dan itu menjadi tempat untuk banyak orang beraktivitas. Ketika lewat gor itu, saudara, gedung olahraga itu, teman yang menjemput saya ini menceritakan kepada saya, beberapa hari sebelumnya ada satu kejadian yang menggemparkan dan menghebohkan bukan hanya satu kota itu, tapi secara nasional.
Seluruh Indonesia, saudara. Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu, malam minggu, saudara, Sabtu malam, ya, di gedung olahraga itu, saudara, sudah tidak ada aktivitas, gelap. Ada sepasang anak muda pacaran, saudara, di gedung olahraga itu. Lalu ketika mereka sedang berpacaran di situ, saudaraku, mereka didatangi oleh sekelompok anak-anak remaja. Anak-anak remaja ini merupakan anak-anak geng motor. Saudara tahu apa yang mereka lakukan dengan sepasang anak muda yang sedang pacaran ini, saudaraku? Yang cowoknya digebukin sampai antara hidup dan mati. Lalu yang ceweknya diperkosa rame-rame. Sampai keadaannya sangat parah karena diperkosa dengan paksa, digilir, saudara, sekian banyak anak-anak. Yang melakukan ini membuat semua orang terbelalak mata. Mereka masih remaja, masih SMP, SMA, saudaraku. Bahkan ada yang SD, gila gak saudara? Dan mereka ditangkap oleh polisi. Ternyata baru ketahuan setelah diselidiki, diinvestigasi, kalau mereka ini termasuk anak-anak geng motor yang namanya sangat ditakuti di kota itu. Dan anggota geng motor ini jumlahnya anak-anak remaja sekitar 1.500 orang anak. Siapa pemimpinnya? Pemimpinnya seorang pria yang usianya 59 tahun. Hampir 60 tahun. Jalannya sudah pincang. Kenapa? Karena stroke. Matanya satu, saudaraku, sudah tidak bisa melihat. Cacat, saudaraku. Tapi kakek tua yang cacat ini bisa merusak satu generasi. Dan ketika ini dirusak, keluarga-keluarga mereka juga akan hancur. Namanya Mr. Klewang. Pria ini ditangkap. Tapi ternyata setelah terbuka data-data dan faktanya, anggotanya itu 1.500-an. Anak-anak usia belasan tahun. Dan untuk bisa masuk menjadi anggota geng motor itu syaratnya satu. Yaitu mereka melakukan tindak kriminal atau kejahatan. Baru bisa sah diterima sebagai anggota atau member geng motornya Klewang ini. Mereka boleh melakukan kriminal itu dengan menjara atau merampok toko. Mereka boleh, saudaraku, untuk menjadi anggota itu melakukan pemerkosaan. Mereka boleh bikin cacat orang, lukai orang, bahkan bunuh orang. Semakin sadis kejahatan yang mereka lakukan, mereka akan dianggap sebagai anggota yang pemberani. Mereka mungkin ada grade-grade atau levelnya, saudaraku. Tapi yang membuat saya geram adalah yang merusak ini adalah orang tua. Yang sudah cacat, mungkin sudah bau tanah, tinggal sebentar lagi mati. Karena dia udah kena stroke beberapa kali. Cacat, pincang, mata satu gak bisa lihat. Tubuhnya sebenarnya lemah. Tapi iblis pakai untuk merusak generasi. Tahukah saudaraku bahwa ketika kita masuk dalam pelayanan keluarga, terutama engkau membangun keluargamu, engkau sedang melakukan dan menyelamatkan satu generasi di bawah saudara. Keluargamu butuh engkau membawa dan mendatangkan kerajaan Allah di keluarga saudara. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Daud punya kerinduan yang sangat dalam. Datang kerajaan Tuhan. Jadi kehendak Tuhan di keluargaku seperti di surga. Saudara, saya ketemu dan berkenalan baik dengan seorang pengusaha besar. Dia punya 3 pabrik. Uangnya gak ada serinya. Tapi dia berkata begini, dalam hidup saya sekarang ini, saya tidak ingin lebih kaya. Saya tidak ingin punya perusahaan lagi.
Saya tidak kejar lagi harta untuk ini memperbanyak. Enggak. Saya hanya punya satu kerinduan. Dan kerinduan saya ini melebihi semua berkat yang Tuhan percayakan kepada saya. Kerinduan saya adalah setiap anak, menantu, cucu saya hidup takut akan Tuhan, melayani Tuhan. Pengusaha yang saya ceritakan ini, saudara, ini punya hati seperti Daud. Punya satu kerinduan yang sangat dalam. Tuhan, datang kerajaanmu di keluargaku. Aku mau bangun rumah. Keluargaku ini untuk engkau bertahta. Engkau diam di situ. Engkau jadi owner, pemilik keluargaku. Hanya orang-orang seperti itulah saudara yang bisa berkata, suka-sukamu Tuhan. Gampang nyanyi, gak gampang menjalankan saudara. Yang luar biasa adalah Daud. Seberapa dalam kerinduan hati saudara? Apakah seperti Daud? Seperti apa engkau membawa, mempersembahkan keluargamu, hubungan suami istri, anak-anakmu di dalam rencana Tuhan? Apakah di keluargamu itu sungguh-sungguh ada rumah untuk dia jadi pemilik dan dia diam di situ? Menyatakan rencana dan kehendaknya di zaman akhir ini, saudaraku. Saudaraku, ada dua kebenaran yang saya mau sampaikan kepada saudara. Yang pertama, Tuhan selalu menghargai setiap kerinduan ketika anak-anaknya ingin membangun rumah Tuhan di keluarganya. Seperti Daud. Saudara tahu kenapa Daud itu berkenan di hati Tuhan? Padahal kalau dibandingkan saudaraku, dosa Daud dengan dosa Saul, itu dosanya Saul nggak ada apa-apanya. Saul itu nggak mata keranjang kayak Daud. Ya, Daud itu kalau lihat wanita cantik, matanya keluar. Itu korban film kartun, saudaraku. Ya, makanya dia lihat Batseba mandi, saudaraku. Dia jinai Batseba. Dia selingkuhi. Enggak cuma dia miliki tubuhnya, dia selingkuhi, dia jinai. Tapi lebih jahat, lebih keji lagi. Daud merancang satu rencana yang tidak diketahui siapapun. Kecuali Tuhan, dia dan panglimanya Yoab. Untuk apa? Menempatkan suami Batseba yang namanya Uria itu di garis front depan peperangan. Supaya apa? Supaya Uria mati duluan. Dengarkan saya, Daud membunuh tentara terbaiknya yang paling loyal kepada dia, Uria, tapi dengan tangan musuh. Jahat banget itu, keji sekali. Saul nggak seperti itu. Saul matanya nggak hijau kalau lihat wanita cantik, saudara. Coba lihat kiri kanan, saudara, matanya hijau nggak? Tanya kalau kamu lihat wanita cantik, hijau, merah atau kuning. Nah, itu traffic light, saudaraku. Ya. Saul enggak seperti Daud. Daud berzina. Daud membunuh. Daud berkhianat. Tapi kenapa dia bisa berkenan di hati Tuhan? Justru Tuhan membenci Saul. Karena hati Daud itu loh, saudara. Selalu rindu membangun rumah Tuhan. Tuhan, suka-sukamu Tuhan untuk aku dan keluargaku. Dia rindu bangun kerajaan Allah, rumah Tuhan di keluarganya. Seberapa dalam kerinduan hati saudara. Keinginan itu sampai menjadi penderitaan buat Daud. Bahkan endingnya pun sepertinya enggak happy ending. Kenapa? Karena Tuhan melarang Daud yang membangun rumah untuknya. Tuhan berkata, Daud, tanganmu berlumuran darah. Aku tidak izinkan kau membangun rumah buat aku. Aku akan pakai anakmu untuk membangun rumah bagi aku, tapi bukan kamu. Padahal idenya, kerinduannya itu di hati Daud. Anaknya juga enggak tahu. Tapi Tuhan enggak izinkan.
Sekalipun Daud tidak diizinkan Tuhan membangun rumah Allah, tapi dia nggak kecil hati. Karena kerinduan yang sangat dalam membangun rumah Allah itu membuat Daud tidak marah dengan Tuhan. Tapi Daud mengumpulkan semua bahan-bahan terbaik untuk pembangunan rumah Tuhan. Supaya nanti ketika tiba waktunya anaknya Salomo membangun rumah Tuhan, bait Allah itu, semua bahan perlengkapan yang terbaik itu sudah tersedia. Dan Tuhan menghargai itu. Tuhan sangat berkesan dengan kerinduan Daud untuk membangun rumah Tuhan supaya Tuhan bertahta. Tuhan menjadi pemilik atas kehidupannya, saudaraku. Saudaraku, Tuhan selalu menghargai. Itu sebabnya sekalipun Daud jatuh dalam dosa, tapi karena kualitas hatinya di hadapan Tuhan, Tuhan tetap angkat Daud. Dan Daud diperkenan oleh Tuhan, saudara. Tuhan menghargai hal itu. Saya pelayanan di China beberapa waktu yang lalu itu cukup sering untuk urusan pria sejati. Ada seorang pria di situ, di satu kota besar di China, yang sangat terkenal, tapi terkenal karena kejahatannya. Dia mafia, pengedar narkoba, hidupnya betul-betul jahat, bejat. Terlibat dalam dunia perjudian. Tapi satu hari dia bertobat. Dia bertobat melalui pelayanan kami. Dan hidupnya betul-betul berubah. Dan waktu dia terima Tuhan, dari seorang ateis, dari seseorang yang menentang Tuhan, Tuhan ubahkan hidupnya. Dan ketika dia lahir baru, hal pertama adalah keputusan yang dia harus ambil untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kerinduan yang sama seperti Daud, membangun rumah Allah untuk dia dan keluarganya. Masalahnya adalah istrinya tidak satu orang. Kalau saudara tanya berapa pak istrinya, yang resmi 5. Yang resmi. Nah yang gak resmi pasti lebih banyak dari 5, setuju? Karena dalam hidup pria lebih banyak yang gak ketahuan daripada ketahuan. Itu pria, saudaraku. Jadi saudara, dia harus diperhadapkan. Ini kalau dia mau hidup benar, dia harus mau bangun keluarga benar, supaya kerajaan Allah dinyatakan di keluarganya, dia harus ambil keputusan. Istri 5. Beberapa punya anak, beberapa enggak ada anak. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia kumpulkan 5 istri. Lalu dengan gentleman, dia meminta maaf dan meminta ampun. Dia berkata kepada istri-istrinya ini, saya yang menghancurkan masa depan kalian. Saya minta dimaafkan, saya minta diampuni. Saya sudah memutuskan karena saya mau hidup benar, saya sekarang sudah hidup di dalam Yesus Tuhan. Saya mau kembali kepada istri pertama. Jadi saya minta maaf kepada 4 istri yang lain. Tapi saya mengambil tanggung jawab untuk menyantuni kalian semua. Saudara, 4 istri yang dia tinggalkan karena dia kembali kepada istri pertama. Itu dia bagi hartanya. 4 istri dia bagi harta. Semua istri-istri ini dia beri uang dalam jumlah yang sangat besar. Lalu istri yang punya anak, dia tidak hanya berikan uang dalam jumlah besar, tapi dia juga belikan rumah besar. Yang enggak punya anak, dia berikan uang saja. Tapi yang punya anak, uang dan rumah. Sehingga ketika dia kembali kepada istri pertama, sudah tidak punya apa-apa.
Memang saudara, istri pertama itu yang memang selalu kena getahnya. Dulu ketika hidup susah berjuang sama-sama. Ketika sudah diberkati uangnya banyak, terus mulai, ya kan, cari kuntilanak lain. Lalu ketika saudaraku biasanya sudah kena sakit Tuhan pukul, pansui, balik ke istri pertama. Istri pertama yang ngerawat saudaraku. Waduh, istri pertama itu memang hatinya mulia saudaraku. Kalau saya, buang ke laut saudara. Ya. Dia balik ke istri pertama, tidak lagi sebagai orang yang punya duit banyak sebagai orang kaya. Hanya sebagai orang biasa. Tapi istrinya terima dia dengan pengampunan. Dengan kerendahan hati. Diterima apa adanya saudaraku. Tahu nggak saudaraku apa yang dia lakukan dengan hal ini saudara? Menggegerkan satu kota. Saudara. Dan membuat orang-orang lain bertanya-tanya apa yang membuat orang ini bisa melakukan hal itu. Sampai mereka menemukan jawabnya bahwa ternyata orang ini dijamah oleh Tuhan Yesus. Dan hidupnya diubahkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang membuat dia bisa melakukan tindakan dan keputusan yang luar biasa seperti itu. Hari ini Tuhan kembali berkati dia. Tuhan kembalikan apa yang dulu dia bagi. Kenapa? Karena hati Tuhan digetarkan. Selalu hati Tuhan digetarkan oleh orang-orang yang punya kerinduan, punya komitmen membangun rumah Tuhan, mendatangkan kerajaan Allah atas keluarganya. Saya 24 tahun berdoa untuk mama saya. Bergumul. Membangun hubungan baik. Memberikan kasih. 24 tahun saya berdoa untuk mama saya. Karena mama saya berkata begini. Anak-anak mama boleh jadi Kristen. Bahkan ada yang jadi pendeta yaitu saya. Tapi mama sampai mati gak akan jadi Kristen. Mama saya itu adalah salah satu wanita yang paling keras yang saya pernah temui dalam hidup saya. Sekali dia ngomong A, tidak ada satupun orang sehebat apapun dia yang bisa mengubah itu jadi B. Dan dia berkata, sampai mati mama gak akan jadi orang Kristen. Tapi tahun 2009, ketika saya mau melayani di kota Solo untuk melayanan Natal, saya dengan istri tiba-tiba dapat suara Tuhan, segera pergi ke Semarang dulu, kota Semarang. Karena di situ tinggal mama saya, baru ke Solo. Saudaraku, kalau dari kota Jogja, naik mobil ke Solo, itu paling lama 2 jam. Tapi kalau saya ke Semarang dulu, lalu Semarang baru Solo saudaraku, itu waktu itu belum ada tol, itu bisa 8 jam. Tapi karena Tuhan desak, dan ada satu kalimat dari Tuhan yang Tuhan beri kepada kami berdua. Waktunya sudah terlalu singkat. Kami tahu apa maksud Tuhan. Langsung kami ambil pakaian saudaraku, kami ambil perlengkapan, kami pergi ke kota Semarang. 4 jam perjalanan saudara. Lalu kemudian kami temui mama. Ngobrol, mama sehat luar biasa. Bercanda saudaraku. Lalu tiba waktunya kira-kira 1 jam saya berkata, Ma, sorry ya harus pamit karena mau pelayanan Natal di kota Solo. Ini perjalanan masih kira-kira 4 jam. Oh ya gak apa-apa. Lalu Tuhan gerakkan saya untuk bertanya begini. Mama mau terima Tuhan Yesus enggak? Tiba-tiba mama saya menganggukkan kepala. Saya sampai kaget saudaraku, enggak percaya. Kenapa? Karena berkali-kali dia selalu mengatakan sampai mati mama enggak akan pernah jadi orang Kristen. Walaupun saya tantang terima Yesus. Tapi kali itu mengangguk saudara. Saya ulangi lagi supaya saya enggak salah lihat. Mama mau terima Tuhan Yesus enggak, Ma?
Dia ngangguk lagi saudaraku. Waduh, saya dengan istri cepat-cepat bimbing dia terima Tuhan. Ya, takut berubah pikiran. Mama terima Yesus melalui doa dan bimbingan kami berdua. Lalu saya pergi ke Solo, berangkat ke Solo. Dan betul, di tengah perjalanan ditelepon sama panitia Natal. Bapak sampai mana? Oh sampai sini Pak, maaf agak cepat ngebut sedikit ya Pak. Ya, pendeta suruh ngebut saudaraku. Nah, kenapa? Udah mepet waktunya. Saya tahu ini pasti terlambat ini. Betul saudara. Saya sampai di sana terlambat. Puji-pujian udah berlangsung. Tapi saya suka cita. Kenapa? Baru ada satu jiwa. Yang saya doakan 24 tahun, bergumul 24 tahun. Bahwa dia terima Tuhan Yesus. Betul saya masuk ke ruangan tempat gedung itu saudaraku. Jemaat banyak saudaraku. Begitu saya masuk, WL-nya berkata, puji Tuhan Pak Pendeta udah datang. Silakan Pak langsung khotbah. Haleluya. Dapat satu jiwa, datang terlambat langsung khotbah. No problemo. Amin. Wah khotbah semangat saudaraku. Sepanjang perjalanan dari kota Semarang menuju kota Solo, saya menangis. Saudara. Air mata sukacita. Tidak terbeli, tidak tergantikan oleh uang triliunan rupiah sekalipun. Mama saya terima Tuhan Yesus. Kira-kira 1 minggu kemudian, mama saya masuk rumah sakit. Saya baru pelayanan di Jakarta, saya ditelepon sama kakak saya. Mama masuk rumah sakit, drop tiba-tiba. Saya berkata, oh minggu lalu masih sehat ngobrol. 2 hari di rumah sakit, mama saya harus masuk ICU karena koma. Dan saya dikabari lagi oleh kakak saya, mama udah masuk ICU koma. Saya berkata, oke, saya pulang pelayanan dari Jakarta, saya akan langsung tengok mama. Saya berkata kepada kakak saya, doakan mama di ICU. Bisikan di telinga mama untuk jangan takut dan panggil nama Tuhan. Walaupun koma, gak bisa mendengar secara fisik, rohnya bisa menangkap saya. Kakak saya agak marah sama saya. Kamu tuh tahu mama itu gak suka kekristenan. Kok kamu suruh aku doa dalam nama Tuhan Yesus? Saya berkata sorry, aku lupa ngomong. Mama udah terima Tuhan 1 minggu yang lalu. Saya yang bimbing dia. Waduh kakak saya, saudara saya suka cita banget. Saudara. Benar udah terima, iya. Lalu saya dengan istri saya segera ke kota Semarang untuk tengok mama saya. 1 minggu setelah mama koma, saya kumpulkan saudaraku, satu anak, kakak saya, adik saya, sama istri-istrinya semua. Kenapa istri-istrinya? Karena kami 5 bersaudara laki semua. Saudara. Kumpulkan semua. Saya minta izin kepada perawat untuk kami masuk ke ruangan ICU. Lalu satu persatu saya minta kepada, mulai dari kakak tertua, saya minta mereka untuk membisikkan di telinga mama saya yang masih koma. Untuk yang pertama, berterima kasih untuk semua pengorbanan yang mama lakukan karena dia adalah hero di keluarga kami. Dia pahlawan di keluarga kami. Yang kedua, minta maaf kalau ada kesalahan yang pernah menyakiti mama. Satu persatu saudara saya menyampaikan termasuk istri-istri mereka. Terakhir saya dengan istri saya. Saya berkata, Ma, jangan takut ya Ma. Kalau memang Tuhan, mama mau pulang, Tuhan Yesus akan sambut mama. Saya minta maaf dan saya berterima kasih untuk mama. Dan ketika kami mengucapkan perkataan itu, doa untuk mama. Amin. Ketika kata amin, monitor menunjukkan garis lurus. Mama pulang ke rumah Bapa di surga, tapi disambut oleh Yesus. Tuhan menghargai kerinduan setiap orang yang ingin membangun rumah Tuhan atas keluarganya. Amin. Tuhan menghargai seberapa dalam kerinduan hati saudara membangun rumah Tuhan untuk keluargamu. Untuk anak-anakmu. Supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, Tuhan selalu mengingat nama orang-orang seperti Daud
yang memiliki kerinduan membangun rumah Tuhan untuk keluarganya. Ya, saya mau ajak saudara melihat di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-11. 1 Tawarikh pasal yang ke-11. Sorry, 1 Raja-Raja pasal 11, bukan Tawarikh ya. 1 Raja-Raja pasal 11, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Ini adalah cerita ketika Salomo didapati Tuhan, itu menyimpang. Saudara tahu ya, Salomo itu anak Daud, jadi raja menggantikan Daud. Ya, ketika Daud meninggal, Salomo naik tahta, menggantikan bapaknya Daud. Dan Salomo diurapi disertai Tuhan dengan hikmat yang luar biasa dan kekayaan yang luar biasa. Tapi Salomo jatuh. Salomo punya istri 1000. Saya bisa bayangkan orang istrinya 1000. Kalau dia mencoba berlaku adil kepada setiap istri. 1 hari memberi waktu ketemu istrinya, 1 istri. Itu dia ketemu istri yang sama itu 3 tahun lagi loh. Saking banyaknya istrinya sudah. Aduh, istri 1 aja udah bikin pusing 7 keliling kok. Kok sampai 1000? Apa enggak cekot-cekot itu sudah. Ya. Tapi Salomo 1000 istrinya. Dan setiap istri membawa dia ke dalam penyembahan berhala istrinya. Tuhan marah. Tuhan murka dengan apa yang dilakukan oleh Salomo. Karena Salomo jatuh sangat dalam. Dia menduakan Tuhan. Nah, 1 Raja-Raja 11 ayat 11 mengatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Tuhan marah dengan pemberontakan dan kejatuhan Salomo karena perzinahan Salomo dengan 1000 istri membawa dia menyembah berhala-berhala istrinya. Tuhan marah, Tuhan menjatuhkan hukuman, Tuhan akan pecahkan kerajaan Salomo dan memberikannya kepada hambanya. Tapi ayat 12 berkata begini, hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya. Oleh karena siapa? Oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Ayat 13. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku siapa? Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Hukuman dari Tuhan seharusnya dijatuhkan kepada Salomo. Tapi Tuhan tunda. Ada kasih karunia. Tuhan berkata, tidak pada zaman kamu hidup Salomo aku melakukan hukuman ini. Kenapa kasih karunia itu diberikan kepada Salomo yang sudah jatuh dalam dosa? Karena Tuhan mengingat nama Daud. Salomo mendapat kasih karunia. Salomo mendapatkan kesempatan yang terbaik. Itu bukan karena Salomo baik. Itu bukan karena Salomo mengasihi Tuhan. Itu bukan karena Salomo diperkenan Tuhan. Enggak. Tapi itu semuanya karena Daud. Saya mau bertanya kepada saudara, pada waktu kasih karunia Tuhan ini diberikan kepada Salomo, di mana Daud? Daud di mana? Halo? Halo? Daud sudah meninggal. Dengarkan saya baik-baik. Sekalipun Daud sudah mati, sudah meninggal, Tuhan tetap mengingat nama Daud atas anak dan keturunan Daud.
Sekalipun Daud sudah mati, Tuhan tetap memberi kasih karunia-Nya yang berlimpah kepada keturunan Daud, yaitu Salomo. Saya mau buktikan lagi satu ayat. 2 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ayat 32. Ini zaman raja kerajaan Yehuda dipimpin oleh Raja Hizkia. Lalu musuh mereka dengan kekuatan tentara yang jauh-jauh melampaui kekuatan tentara Yehuda, yaitu kerajaan Asyur, itu mengepung kota Yerusalem. Jadi Yerusalem kerajaan Yehuda ini udah dikepung, saudara, sama kekuatan musuh yang begitu besar. Tinggal satu langkah lagi mereka akan menguasai. Dan mereka akan menjatuhkan kerajaan Yehuda. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan. Ya, ayat 32, 2 Raja-Raja 19. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah di sana. Juga ia tidak akan mendatangi dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini dia tidak akan masuk, demikianlah firman Tuhan. Perhatikan ayat ke-35, ayat 34, perhatikan baik-baik. Ya, ayat 34. Tayangkan, dan aku Tuhan akan memagari kota ini untuk apa? Untuk menyelamatkan kota itu. Untuk menyelamatkan bangsa Israel. Untuk menyelamatkan kerajaan Yehuda, untuk menyelamatkan Hizkia. Tuhan sendiri yang memagari, Tuhan yang menyelamatkan. Oleh karena siapa? Oleh karena aku Tuhan dan oleh karena Daud hambaku. Kasih karunia Tuhan begitu besar, berlimpah atas keturunan Daud. Sekali lagi saya bertanya, pada waktu kasih karunia yang begitu besar, mujizat berkat terbaik ini, keselamatan yang Tuhan beri karena Tuhan yang memagari kota Yerusalem itu. Di mana Daud? Daud sudah mati. Berapa lama Daud sudah mati sampai zaman Hizkia diberi kasih karunia oleh Tuhan? Kalau saudara hitung, jumlah tahunnya adalah 313 tahun. Lebih dari 3 abad, sudah lebih dari 3 abad, Daud mati. Tapi yang luar biasa, Tuhan masih mengingat nama Daud. Untuk memberikan kasih karunia-Nya kepada keturunan Daud. Saya berdoa, sampai kepada keturunan saudara, Tuhan memberi kasih karunia kepada keturunan saudara, keluarga saudara, oleh karena Tuhan mengingat nama saudara. Tapi seberapa dalam kerinduanmu seperti Daudkah? Seberapa jauh kerinduanmu untuk membangun rumah Allah atas keluargamu? Tuhan sangat menghargai orang-orang yang punya hati seperti Daud. Tuhan sangat menyatakan memberi kasih karunia berlimpah. Bukan hanya kepada orang yang bersangkutan saja, tapi kepada anaknya, kepada cucunya, kepada keturunannya. Bayangkan, Daud sudah mati 300 tahun lebih. Tapi kasih karunia Tuhan masih berlaku untuk keturunan Daud. Bukan karena Hizkia baik. Bukan karena Hizkia punya jasa kepada Tuhan, bukan. Tapi karena satu hal saja, Tuhan mengingat nama Daud. Kalau saudara membangun rumah Allah atas keluargamu, namamu ada di hatinya Tuhan. Yang selalu dia ingat, saudara. Penginjil terbesar di abad modern ini, saudara, namanya Billy Graham. Dia hamba Tuhan yang luar biasa. Sejak Tuhan angkat dan pakai hamba Tuhan ini, sampai dia berpulang ke rumah Bapa di surga, tidak ada cacat celanya. Sementara banyak hamba Tuhan yang seangkatan dengan Billy Graham,
Dipakai Tuhan dengan pengurapan dahsyat, dipakai Tuhan dengan kuasa yang begitu besar, mereka jatuh juga. Jatuh karena uang, jatuh karena wanita, jatuh karena banyak hal. Tapi Billy Graham sampai garis finish, dia tetap setia. Dia tetap hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Finishing well. Tapi Billy Graham pernah mengalami pergumulan yang sangat berat tentang keluarganya. Anak tertuanya yang bernama Franklin Graham jatuh di dalam narkoba. Beberapa kali dia overdosis dan hampir mati. Ini anak hamba Tuhan besar. Tapi yang luar biasa, di ujungnya Tuhan ubahkan kehidupan Franklin Graham. Dan sekarang ini Franklin Graham melanjutkan pelayanan papahnya Billy Graham. Jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan seperti papahnya. Tapi sempat mengalami periode waktu yang bertahun-tahun dia jatuh dalam dosa. Narkoba beberapa kali hampir merenggut nyawanya. Tapi yang luar biasa karena Tuhan selalu menghargai orang yang selalu ingin membangun rumah Allah atas keluarganya. Demikian juga Billy Graham. Tuhan akhirnya selamatkan, ubahkan, dan pakai hidup Franklin Graham. Di masa tua Billy Graham, dia pernah diwawancara. Dan isi pertanyaan wawancaranya adalah begini. Seandainya Tuhan beri kesempatan kepada Bapak untuk mengulangi hidup Bapak, apa yang Bapak mau kerjakan dalam hidup ini yang paling utama? Billy Graham menjawab, kalau Tuhan beri aku kesempatan untuk mengulang lagi hidupku, ada dua hal yang paling utama yang saya mau lakukan. Yang pertama, saya akan pilih, doakan, dan muridkan 12 pria seperti Yesus. Jadi rupanya Billy Graham pun pria sejati. Saudara. Dan yang kedua, dia berkata, saya akan muridkan ulang keluarga saya, istri dan anak-anak saya. Karena Billy Graham pernah gagal atas anak pertamanya Franklin itu, saudara. Jadi dia berkata, memuridkan kembali keluarga itu hal penting. Ini berbicara tentang kerinduan hati Billy Graham untuk apa? Membangun rumah Tuhan atas keluarganya. Mendatangkan kerajaan Allah atas keluarganya. Kalau saudara mau tanya kepada saya, apa kerinduan hati saya yang paling dalam? Saya tidak ingin dikenal dan dikenang sebagai pendeta hebat. Saya tidak ingin dikenal sebagai pendeta yang populer. Saya juga bukan pendeta yang kaya raya. Hidup saya biasa-biasa saja secara materi, fasilitas. Tapi kalau saudara tanya kepada saya punya enggak satu kerinduan? Dan kerinduan saya yang paling dalam, saya mau katakan kepada saudara, saya hanya ingin menjadi seorang suami yang terbaik bagi istri saya. Dan ayah terbaik bagi 3 anak saya. Saya hanya ingin dikenang seperti itu. Saya rindu anak-anak saya hidup takut akan Tuhan. Karena melihat hidup ayahnya yang juga takut akan Tuhan. Itu sebabnya saya mau ajak setiap saudara sekaligus menantang setiap engkau. Mungkin seorang pebisnis yang diberkati Tuhan dengan perusahaan-perusahaan dan engkau bisa ekspansi kemana-mana. Mungkin engkau seorang yang punya pangkat besar. Ada 4 bintang di pundakmu. Orang menghormatimu karena kedudukan dan posisimu yang begitu tinggi. Mungkin orang yang memiliki pencapaian achievement yang sangat tinggi, prestasi yang hebat. Tapi saya mau tanya kepada saudara. Apakah engkau punya kerinduan seperti Daud? Membangun rumah Allah atas keluargamu. Mendatangkan kerajaan Allah atas keluargamu. Sehingga engkau bisa berkata, suka-sukamu Tuhan. Kalau saudara berkata, saya mau Tuhan. Saya mau bawa keluarga saya untuk hidup menggenapi rencana Tuhan. Datang kerajaanmu.
Aku mau bangun rumah-Mu atas keluargaku. Kalau engkau berkata seperti itu, bangkit berdiri. Bergabung bersama dengan saya. Untuk kita mau membangun rumah Allah atas keluarga kita. Amin. Hidup takut akan Dia dan mendatangkan kerajaannya atas keluarga kita. Mari bangkit berdiri. Kalau saudara setuju dengan saya. Saudara yang tidak mau gak usah berdiri. Saya tidak memberi tawaran yang manis, tapi saya menantang setiap saudara. Seberapa dalam kerinduan hatimu? Apakah seperti Daud? Membangun kerajaan Allah, membangun rumah Allah atas keluargamu. Mari datang kepada Tuhan. Bapa, kami datang. Karena Engkau pemilik. Kami tidak mau hanya datang kepadamu karena kami butuh pertolongan. Tapi kami mau datang kepadamu untuk berkata, datang kerajaan-Mu dalam hidup keluargaku Tuhan. Melalui aku. Kalau saudara suami istri, mari berpegangan tangan. Ambil komitmen bersama. Tuhan, aku mau kerajaan-Mu atas studi anak-anakku. Aku mau kerajaan-Mu datang atas masa depan anak-anakku. Aku mau kuasa kerajaan-Mu datang atas hubungan suami istriku. Aku mau Tuhan kerajaan-Mu ditegakkan atas keluargaku. Atas bisnisku. Aku mau seperti Daud. Membangun rumah-Mu. Supaya Engkau menjadi pemilik atas setiap hidupku, pasanganku, anak-anakku dan seluruh keluargaku. Jadilah Tuhan, jadilah Kurios, penguasa tunggal satu-satunya. Supaya kami bisa berkata, suka-suka-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Biar Kau menjadi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berpegangan tangan sebagai suami istri, sebagai satu keluarga, dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami. Ini komitmen kami Tuhan. Kami tidak akan pernah membangun apapun, setiap aspek hidup kami dan keluarga kami tanpa Engkau yang menjadi Tuhan. Jadilah Engkau Tuhan atas keluargaku. Jadilah Engkau Kurios, penguasa tunggal atas keluargaku. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi katakan. Haleluya. 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 Amin.
Haleluya. Amin. Ini ketetapan hati kami Tuhan. Kami sebagai suami istri berketetapan. Jadilah Tuhan atas hubungan kami. Jadilah Tuhan atas keluargaku. Kami tidak mau ada ilah yang lain. Apakah itu uang? Apakah itu bisnis? Apakah itu manusia? Tidak ada apapun yang bisa menggeser posisimu. Engkau yang utama dan paling utama dalam kehidupan keluarga kami. Kami mau jadi keluarga yang melayani. Kami berkomitmen mau menjadi keluarga yang pemimpin utamanya adalah Tuhan. Kami mau menggenapi rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ini komitmen kami, ikrar kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati setiap saudara, silakan duduk. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sungguh sangat menguatkan kita. Perlunya kita membangun rumah Tuhan di dalam keluarga kita. Karena warisan yang terbaik dari orang tua untuk anak-anaknya ialah warisan iman. Sebentar kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat pujian yaitu Tuhan Yesus Gembala. Segala
Terima kasih buat firman yang indah pada malam hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Engkau tahu tangan-tangan kami diulurkan kepadamu. Segala permohonan kami, segala kebutuhan kami, biarlah Tuhan mencukupkan, Tuhan memberkati, Tuhan membela, Tuhan menjagai hari demi hari. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat pelayanan firman Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap percaya bahwa kuasa Tuhan itu hebat dan dahsyat. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih dan kuasa, kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Semua kita berkata, amin. Tuhan berkati.